Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dijadikan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai asbab rafa'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan akan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, jazakallahu khair, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah syariat, ya, jaminan Allah itu disebut dengan dua kalimat, ya, atau dua kata. Pertama disebut dengan zimmatullah, ya, bisa disebut dengan zimmatullah, juga bisa disebut dengan dhamanullah, ya. Dan kedua istilah ini ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang disampaikan di dalam hadis sahih, seorang sahabat pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat ini kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sekiranya kalau aku melakukan sesuatu yang fardu atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kalau sekiranya aku hanya menjalankan yang fardu saja, kemudian menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang memang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang aku akan peroleh?" Kata sahabat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Admanu lakal jannah," ya. Aku jamin kepadamu wahai si fulan dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini kata para ulama, ada hal-hal yang memang menjadikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja berupa ucapan ataupun juga bisa berupa perbuatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan di antara golongan orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah as-sahabah, ya. Sahabah ini maksudnya adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari kata sahib, ya. Sahib itu bentuk mufradnya, kalau jamannya sahabah atau ashab, ya.
bisa disebut dengan sahabatur Rasul atau ashabur Rasul, ya, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, ya, memeluk Islam atau ya lebih awal memeluk Islam, minal muhajirin wal ansar, ya, dari sahabat al-muhajirin, itu orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW, ya, ke kota Madinah, wal ansar, dan orang-orang ansar, ya. Ansar ini sebutan untuk ahlul Madinah, ya. Jadi ahlul Madinah itu disebut dengan apa? Ansar, ya, orang-orang yang menolong, yang berhijrah, ya. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang mendapatkan jaminan dari Allah taala itu adalah as-sahabah, ya, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama itu adalah yang kita kenal dengan khulafaur rasyidin, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan biasanya namanya selalu disebut di setiap khutbah, ya. Di setiap khutbah Jumat, di khatib itu selalu membaca di khutbah yang kedua itu adalah mendoakan 4 sahabat yang terbaik ini, ya. Setelah menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi, mendoakan sahabat yang terbaik ini. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan ini merupakan akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mencintai para sahabat Nabi, terutama 4 sahabat yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini memang menjadi ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mahabbatus sahabah, ya, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang paling menonjol pada dasarnya daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga para ulama salaf mengatakan mahabbatus sahabah aqidatun wa imanun, ya. Jadi mencintai para sahabat itu adalah bagian daripada akidah dan bagian daripada keimanan, ya. Berarti merupakan al-usul fid din, ya. Perkara yang sangat usul, yang sangat prinsip di dalam agama, ya. Mahabbatus sahabah, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah taala secara langsung yang memberikan gelar kepada para sahabat, ya. Radhiyallahu anhum. Ini gelarnya yang terbaik para sahabat Nabi. Allah taala ridha kepada mereka, ya. Dan tidak ada sesuatu yang paling tinggi di dalam agama kecuali ridha Allah, ya. Itu kan yang paling tinggi, ya. Sampai ketika Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang ahlul jannah, ya. Jadi ahlul jannah ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala tanya kepada mereka, hal raditum, ya, apakah kalian sudah merasa bahagia, ya. Jadi penghuni surga ditanya oleh Allah taala, apakah kalian sudah merasa bahagia, ya. Padahal jelas mereka sudah berada di dalam al-jannah, ya. Maka kemudian ahlul jannah mengatakan radina, ya, kami telah mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, maukah aku beritahukan ada sesuatu yang lebih besar daripada al-jannah ini, ya. Maka mereka mengatakan, apa itu ya Rabbku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, uhillu alaikum ridwani, aku limpahkan kepada kalian keridhaanku, ya. Jadi ridha itu adalah di atasnya daripada al-jannah, ya. Nah, itu yang didapatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Karena Allah Ta'ala memberikan gelar kepada mereka radhiyallahu anhum. Jadi kapan saja kita mendengar sahabat Nabi, biasanya di belakangnya pasti disebut kalimat apa? Radhiyallahu an, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Sahabat Umar, ya, radhiyallahu an, ya. Sahabat Utsman radhiyallahu an, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, ini ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik, kemudian yang kedua, yang diberikan jaminan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 39, walaula idz dakhalta jannata qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, ya. Kalau sekiranya engkau memasuki kebunmu, ya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'an ada dua pemilik kebun, ya. Ada dua pemilik kebun, yang satunya pemilik kebun ini beriman kepada Allah, yang satunya ingkar kepada Allah. Atau yang satunya bersyukur kepada Allah, yang satunya adalah kufur terhadap nikmat Allah. Ada satu penghuni kebun, kata Al-Qur'an, ya, diceritakan di dalam surah Al-Kahfi, ya. Ketika ia bertemu dengan kawannya mengatakan, saya memiliki, ya, kebun yang lebih banyak dan saya tidak berharap adanya kehidupan akhirat, ya. Jadi dia mengingkari adanya kehidupan akhirat, ya. Bahkan ia mengatakan kebun yang aku miliki ini tidak akan pernah binasa, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan, ya, kepada penghuni kebun tadi, ya. Seketika esok harinya kemudian kebunnya menjadi hancur, ya. Ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika ia bertemu dengan temannya ini berkata, ini diceritakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, walaula idz dakhalta jannaka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah, ya. Kalau sekiranya engkau ketika memasuki kebunmu, jadi jannah itu artinya di sini kebun, ya. Kalau sekiranya engkau memasuki kebunmu, lalu engkau ucapkan masya Allah la quwwata illa billah, itu semua terjadi adalah atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan satu kesimpulan, ya, di antara hal yang bisa menjamin atau mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat masya Allah la quwwata illa billah, ya. Jadi pemilik kebun yang satunya yang bersyukur kepada Allah, yang mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, itu kebunnya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemilik kebun yang satu tadi, yang kufur terhadap nikmat Allah, ya, bahkan ia mengira bahwasanya tidak akan terjadi kebinasaan pada kebunnya, maka kemudian Allah Ta'ala binasakan, ya. Nah, ini kalimat yang diucapkan ini adalah kalimat yang kemudian dianjurkan, ya, untuk kita biasakan, ya, mengucapkannya, yaitu kalimat masya Allah la quwwata illa billah, ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Karena kondisi itu kan sangat mudah berubah, ya. Kondisi dalam kehidupan manusia ini kan sangat mudah berubah, ya. Bisa jadi yang orangnya tadi memiliki kebun yang sangat luas, kebun yang sangat subur, tapi kalau ia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, dicabut itu nikmat, ya, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa menjaga nikmat itu adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di Al-Qur'an pun juga diceritakan ada sebuah tempat, ya, atau sebuah negeri yang disebut dalam Al-Qur'an dengan negeri Saba, ya. Ya, negeri Saba ini ada di Yaman, ya. Kalau kita membaca di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kan ada sebuah negeri yang disebut dengan apa? Saba. Negeri Saba ini ada di Yaman. Negeri ini dulu adalah negeri yang sangat subur, ya, negeri yang sangat makmur, ya.
Tetapi kemudian mereka ingkar kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadinya daerah ini adalah daerah yang sangat subur, daerah yang sangat makmur, ya. Perkebunannya mereka berhasil, ya. Kemudian perairannya juga mereka sangat melimpah, tapi ketika mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, diambil itu karunia Allah taala. Sehingga Al-Qur'an mengatakan yang tumbuh di daerah itu hanya, ya, tanaman-tanaman yang gersang, ya. Dan juga sidrun, ya. Sidrun itu artinya daun sidr, ya. Itu aja yang bisa tumbuh di daerah itu, Pak. Yang tadinya adalah daerah yang sangat subur, melimpah tanamannya, tetapi kemudian diganti oleh Allah Ta'ala dengan tanaman-tanaman yang tidak maksimal, ya. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang bisa menjaga dan melindungi seseorang, kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kalimat yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Masya Allah la quwata illa billah, ya. Kita semua bersandar kepada Allah, ya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini golongan yang kedua yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi yang mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Golongan yang ketiga yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada amalan-amalan yang mengangkat derajat kita semua, ya. Yang dimana amalan ini disunnahkan atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, ini hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam bermimpi, ya. Tentu mimpi seorang nabi, mimpi seorang rasul adalah hak, ya. Nah, di dalam mimpi beliau, dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Di dalam mimpi beliau, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Jadi apa sesuatu yang dibanggakan oleh penghuni langit terhadap orang-orang yang beriman, ya. Jadi apa sesuatu yang dibanggakan oleh penghuni langit, ya, oleh Allah dan para malaikatnya terhadap orang-orang yang beriman. Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil kafarati wad darajat, ya. Ada hal-hal yang bisa menghapus kesalahan dan ada hal-hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Al-kafarat itu, kata Nabi SAW, yang menggugurkan dosa atau yang menghapuskan dosa itu, kata beliau, al-mukthu fil masjid ba'da salawat, ya. Berdiam sejenak, ya, di dalam masjid atau di masjid ba'da salawat, setiap selesai salat fardu. Ya, al-mukthu ini artinya diam, ya, atau tinggal sejenak di masjid ba'da salawat, setelah melaksanakan salat fardu, ya. Jadi ketika kita habis salat fardu kemudian kita membaca zikir, ya, doa, itu disebut bagian dari yang disebut dengan al-mukthu fil masjid ba'da salawat, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat kan beliau biasa membaca zikir, ya. Minimal adalah membaca istighfar, kemudian membaca kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Al-mukthu fil masjid ba'da salawat. Jadi tinggal sejenak di masjid, ya, ba'da salawat, setelah apa? Setelah salat. Ada juga yang memahami makna hadis ini adalah menghadiri majlis ilmu ba'da salat, ya. Ini mungkin antara ba'dal maghrib sampai ba'da isya, ya, atau mungkin ba'da subuh sampai waktu syuruk, ya. Al-mukthu fil masjid ba'da salawat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan al-mashyu ilal jama'at, ya.
langkah perjalanan untuk menuju salat berjamaah, ya. Jadi langkah kita semua menuju salat berjamaah atau menuju masjid untuk salat berjamaah, langkah itulah yang akan menjadi sebab digugurkannya dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasul, isbaghul wudu, ya. Menjaga wudu, ya, atau berupaya selalu dalam keadaan berwudu, menyempurnakan wudu, ya. Ketika berwudu kita laksanakan yang rukun dan juga melaksanakan yang sunnah, ya. Karena kalau di Al-Quran itu kan yang disebut wudu itu cuma 4, ya. Cuma 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang bagian rukun, ya. Fagsilu wujuhakum, ya, membasuh wajah, ya. Wa aydiyakum, ya. Aydiyakum itu tangan, ya, ilal marafiq sampai siku. Famsahu bi ru'usikum, ya, mengusap kepala, ya, termasuk adalah ul-udhunanu minar ras, ya, termasuk telinga. Kemudian yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, ya, kaki sampai mata kaki. Artinya orang kalau mengerjakan yang rukun saja itu sudah sah, ya. Tetapi isbaghul wudu, ya, menyempurnakan wudu itu maksudnya adalah menambahkan rukun tadi dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika mengawali wudu dengan ucapan basmalah, ya, membasuh tangan 3 kali, kemudian berkumur, istinsyak, istinthar, membasuh wudu itu sebanyak 3 kali. Nah, ini disebut dengan as-sunan fil wudu, ya. Sunnah di dalam apa? Wudu. Jadi kalau yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu biasanya ya rukun, Pak, ya. Tapi kalau disebutkan di dalam hadis, tambahannya itu yang disebut dengan sunnah, ya, yang melengkapi daripada yang wajib. Nah, para ulama hadis mengatakan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu maksudnya adalah yaitu menambah yang rukun wudu tadi dengan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan isbaghul wudu. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man fa'ala dzalika, ya. Jadi siapa yang menjaga 3 hal tadi kata beliau, yaitu berdiam diri setelah salat di masjid, kemudian perjalanan menuju salat berjamaah, menyempurnakan wudu, asya bi khairin, ya. Maka orang itu akan hidup dengan penuh kemuliaan, kebaikan dari Allah. Wa mata bi khairin, dan kalau dia meninggal dunianya dalam kondisi yang baik. Jadi yang menjaga 3 hal tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membiasakan berdiam diri di masjid setelah salat, yaitu artinya berzikir ba'da salat, kemudian perjalanan menuju masjid untuk berjamaah, menyempurnakan wudu. Kalau ini yang dilakukan kata Nabi, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidup dengan penuh kebaikan dari Allah. Kalau dia meninggal dunia pun juga dalam kondisi yang baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuhu, dan Allah Ta'ala menggugurkan dosanya atau menghapus dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Idza shallaita, ya. Dan Nabi SAW melanjutkan hadisnya, idza shallaita, apabila engkau salat, faqul, maka ucapkanlah doa ini kata Nabi SAW, ya. Ini ada satu doa yang Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Ta'ala secara langsung ini di dalam riwayat tadi. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Mudahkan kami ya Allah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat, mudahkan kami juga untuk meninggalkan sesuatu yang mungkar, ya. Dimudahkan berbuat baik, dan tapi juga dimudahkan untuk meninggalkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang salah, ya. Karena bisa jadi ada orang yang salah tapi tetap merasa benar gitu, ya. Ada orang yang jelas salah tapi merasa enggak bersalah, ya. Yang kita minta di dalam doa ini kata Nabi, tarkal munkarat, dimudahkan kita untuk sadar kalau itu memang sesuatu yang apa? Yang salah, ya. Kan kalau orang itu diberikan kemudahan, diberikan kesadaran bahwa itu sebuah yang salah, dia kan perbaiki, Pak. Tapi kalau orang itu dia tidak menyadari kesalahannya, nah ini yang paling repot, Pak.
Disebut di dalam doa ini dengan sebutan tarkal mungkarat. Ya Allah, mudahkan kami untuk meninggalkan kalau itu memang sesuatu yang apa? Yang mungkar, yang salah, ya. Hatta mungkin ijtihad, ya. Ijtihad itu kayak dalam fatwa gitu, Pak, ya. Kan ijtihad itu bisa saja benar, ijtihad itu bisa saja apa, Pak? Salah, kan? Seorang yang berijtihad, kalau ijtihadnya benar dapat 2, ya. Kalau dia salah dapatnya berapa, Pak? 1, ya. Tapi kalau memang fatwanya atau fatwa itu memang ternyata salah, ya harus perbaiki gitu, ya. Jangan ini sudah fatwanya salah, diapain, Pak? Tetap dijalankan, ya. Ya, memang orang yang berfatwa itu adalah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kata Rasul, siapa saja yang berfatwa, tentu yang berfatwa ini adalah al-mujtahidin, ya. Orang-orang yang sudah sampai derajat mujtahid, ya. Ya memang ahli fikih, ya, dia paham hadis Nabi SAW, paham seluk-beluk ke bahasa Arab, ya. Lalu ia menyampaikan sebuah pendapat, ijtihad, fatwa, ya. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang lebih benar misalnya, atau pendapat yang lebih baik dan fatwanya ternyata salah, ya maka dia segera untuk mengambil pendapat yang lebih baik tadi, ya. Nah, ini disebut dalam doa ini watarkal munkarat, meninggalkan sesuatu yang memang salah, ya. Kemudian kata Rasul, wa hubbal masakin, ya Allah, aku mohon kepadamu mencintai al-masakin, ya, orang-orang fakir miskin. Wa antaghfirali wa tarhamani wa tatuba alayya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, berikan rahmat kepadaku, terimalah taubatku. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, kalau engkau turunkan kepada hamba-hambamu fitnah, ya, faqbidni ilaika ghaira maftun, ya Allah, kembalikan aku dalam keadaan tidak dalam keadaan mendapatkan fitnah tersebut. Nah, ini doa ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi ketika beliau, ya, langsung berkomunikasi di dalam mimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa tatuba alayya wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijaga dari segala fitnah, ya. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ketika masa suatu zaman itu jauh dari zamannya sahabat, zamannya Rasulullah SAW, maka fitnah pun juga akan semakin besar, ya. Jangankan di zaman kita para jamaah, di zaman setelah wafatnya Rasul itu kan sudah muncul fitnah, ya. Kan fitnah waktu itu pertama kali muncul adalah at-tanabbu ba'dan Nabi SAW, orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi setelah Rasulullah SAW. Itu fitnah pertama kali yang muncul setelah masa Rasulullah SAW wafat, ya. Apalagi fitnah berikutnya, fitnah terjadi peperangan antara para sahabat, ya. Kan pernah terjadi konflik para sahabat, Pak, sampai ada 2 kondisi yang namanya perang Siffin dan perang Jamal, ya. Ini para sahabat, Pak, ya. Jadi di masa sahabat Nabi SAW, ya, ini dimulai terutama setelah terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, terjadilah konflik di dalam tubuh umat Islam saat itu, ya, sehingga ada perang namanya perang Siffin, ada perang Jamal namanya, Pak. Fitnah luar biasa, ya. Bahkan sampai-sampai para sahabat itu menyadari ternyata ada orang-orang yang memang berkepentingan terhadap Islam saat itu untuk melemahkan kekuatan mereka, Pak, yaitu dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Saba, ya. Ya, Abdullah bin Saba ini kan seorang Yahudi yang kemudian pura-pura memasuki Islam lalu melemahkan Islam dari dalam, ya. Ini fitnah yang terjadi setelah masa wafatnya Rasulullah SAW. Nah, baru terjadi perdamaian itu, Pak, di masa sahabat Nabi, cucu Nabi SAW bernama Al-Hasan radhiyallahu an, ya. Jadi konflik para sahabat saat itu baru reda, ya, baru selesai itu setelah beliau, ya, menjadi sesuatu yang bisa mendamaikan para sahabat, yaitu Al-Hasan radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi SAW sekaligus cucu Rasulullah SAW.
Yang kalau kita baca dalam sirah itu Al-Hasan ini yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW. Sehingga para sahabat mengatakan kalau kami melihat wajah Al-Hasan, maka kami langsung membayangkan wajah Rasulullah SAW. Nah, tahun itu disebut dengan Amul Jamaah namanya Pak ya. Jadi tahun berkumpulnya kembali, bersatunya kembali ya kaum muslimin ya setelah disatukan oleh sahabat Rasul atau cucunya Rasulullah SAW yang bernama Al-Hasan radhiyallahu an. Dan memang itu sudah disampaikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Ya, jadi rupanya peristiwa yang terjadi ya atau fitnah yang terjadi di antara para sahabat itu disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah ya. Tiba-tiba dari kejauhan datang cucunya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu an ya. Maka kemudian beliau turun dari mimbar dan memeluk cucunya ya. Dan beliau mengatakan sesungguhnya cucuku ini ya syababu ahlul jannah ya, dua pemuda ahlul jannah, Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu an. Dan cucuku ini Al-Hasan ini kata beliau ayusliha fi atahadil ummah, beliau yang akan nanti mendamaikan kaum muslimin ya. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau masih apa? Masih hidup ya. Dan rupanya adalah ya setelah wafatnya Nabi ya tadi ada fitnah-fitnah yang muncul ya, kemudian baru terjadi perdamaian di antara para sahabat setelah didamaikan oleh sahabat yang mulia dan cucu Rasul yang bernama Al-Hasan radhiyallahu an. Nah, sehingga kenapa ketika kita berselawat kepada Nabi, yang kita berselawat juga adalah kepada keluarga beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ya Allah, sampaikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan sampaikanlah salawat untuk keluarga beliau. Ya, keluarga beliau ini kan luas ya Pak ya. Ya, termasuk anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, mertua beliau, sepupu beliau itu adalah ahlul bait ya. Jadi kalau ahlul bait menurut ahlus sunnah itu beda Pak dengan ahlul bait menurut Rafidah ya. Kalau menurut Ar-Rafidah ahlul bait itu hanya ya Ali ya, kemudian Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain dan keturunannya. Tetapi kalau ahlul bait menurut ahlus sunnah adalah siapa saja yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi atau hubungan musaharah pernikahan dengan Nabi SAW. Nah, berarti mertuanya Nabi adalah ahlul bait Pak. Mertuanya Nabi kan ada dua ya Pak ya. Ya. Ada Abu Bakar ya dan juga Umar ya. Dan beliau juga punya mantu dua Pak ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini sebenarnya Pak berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ahlul baitnya Nabi SAW karena mertua dan juga ada siapa Pak? Ada mantu gitu ya. Kemudian ada juga keluarga Nabi SAW. Siapa? Paman-paman beliau Al-Abbas, Ja'far ya. Kemudian juga keturunan beliau Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Ja'far. Artinya keturunannya pamannya Nabi, sepupu Nabi SAW ahlul bait juga. Nah, ini adalah ahlul bait menurut ahlus sunnah wal jamaah ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya ya, di dalam mimpi tadi beliau mengatakan wad darajati, adapun yang bisa mengangkat derajat seseorang hamba itu kata beliau ifsya'us salam ya, menyebarkan apa Pak? Salam ya. Bahkan ada sesuatu yang diirikan oleh orang-orang Yahudi kata Nabi SAW. Ya, ini tidak ada pada mereka tetapi ada pada umat Rasulullah SAW. Apa yang diirikan oleh al-Yahud itu adalah as-salam, ifsya'us salam, menebarkan kalimat assalamualaikum. Itu yang sangat diirikan oleh al-Yahud ya. Termasuk juga amin ya, mengucapkan setelah al-Fatihah ya, kalimat apa? Amin ya. Setiap kita berdoa kepada Allah Ta'ala di saat kita salat dan di ujung doa itu kita ucapkan amin ya, ya Allah Ta'ala kabulkan. Itu yang mereka irikan Pak. Maka kata Rasulullah SAW, yang bisa mengangkat derajat seseorang hamba nanti pada hari kiamat itu adalah ifsya'us salam ya, menebarkan kalimat salam ya, assalamualaikum ya. Jadi kalimat yang menunjukkan keselamatan, kebaikan ya. Jadi salam itu kalau boleh diterjemahkan adalah kalimat yang di dalamnya mengandung segala kebaikan, itu salam namanya Pak ya. Ya, assalam ya.
Dan ini nama Allah Ta'ala. Jadi doa yang langsung diambil dari nama Allah. Kan salah satu nama Allah Ta'ala itu As-Salam, ya, yang maha memberi keselamatan, kebaikan, keberkahan, rahmat, ampunan. Itu makna disebut dalam kata yang satu, kata salam, Pak, ya. Berarti ifsya'us salam artinya menebarkan kalimat salam, ya. Salam kebaikan, rahmat, ya, keberkahan, salam, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa it'amut ta'am, ya, memberi sedekah dalam bentuk makanan. Ternyata termasuk jariyah yang luar biasa pahalanya adalah jariyah dalam bentuk sedekah makanan, it'amut ta'am, ya. Jadi seperti misalnya ada program di hari Jumat itu ya Pak ya, program Jumat berkah, ya, atau sedekah Jumat, ya, dalam bentuk makanan lalu diberikan kepada jamaah yang habis salat Jumat, ya. Itu amal jariyah yang paling terbaik, ya. Sedekah jariyah yang paling terbaik it'amut ta'am, memberi makan. Kemudian yang ketiga kata Rasul wassalatu bil-lail wan nasu niyam, ya, melaksanakan salat tahajud, salat malam. Jadi tiga hal ini kata Nabi kalau dikerjakan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin, ya. Membiasakan atau menebarkan kalimat salam, ucapan salam, kemudian it'amut ta'am, sedekah dalam bentuk makanan, dan menjaga salat tahajud atau salat malam. Nah, ini dua hal ini, ya, yaitu tadi kafarat yang menghapus dosa dan ad-darajat yang mengangkat derajat. Ini langsung disampaikan oleh Nabi ketika beliau berdialog dengan Allah Ta'ala di dalam mimpi beliau. Ini hadisnya sangat panjang sekali, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Nah, yang kita bisa ambil pembelajaran dari hadis ini para jamaah adalah, pertama adalah apa yang terjadi pada para nabi di dalam mimpi itu hak, ya. Jadi kalau para nabi itu mimpi, ya, itu pasti peristiwa itu hak, terjadi, ya, benar, ya. Dan ini adalah memang terjadi pada para anbiya. Salah satu komunikasinya para nabi dengan Allah itu melalui apa, Pak? Melalui mimpi, ya. Jadi komunikasinya para nabi, komunikasinya para anbiya dengan Allah Ta'ala itu adalah melalui mimpi. Dengan mimpi, dalam mimpi beliau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mimpi itu adalah hak. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putra beliau, kan, ya, di mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keturunan itu menunggu waktu yang sangat lama, Pak. Panjang waktunya, Pak. Nyaris Nabi Ibrahim sudah usia sudah lanjut, ya, kemudian baru diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Setelah beliau diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala, enggak lama kemudian diuji oleh Allah Ta'ala supaya beliau menyembelih, ya, putra beliau yang beliau sangat cintai, ya. Nah, ini kan terjadi melalui mimpi, atau peristiwa ini dikabarkan oleh Allah Ta'ala, wahyu ini dikabarkan oleh Allah Ta'ala melalui apa? Melalui mimpi. Jadi para nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala itu melalui mimpi. Bisa juga para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala melalui utusan Allah, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan Jibril pun juga kalau datang kepada para nabi itu bisa dengan dua cara, ya. Bisa dengan wujud seperti manusia, ya, dengan tampilan yang baik, dengan tampilan yang bagus, tapi juga bisa berwujud seperti aslinya, ya. Dan itu pernah disaksikan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian golongan berikutnya yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu as-salatu as-subhi fi jamaah, ya. Orang-orang yang mengerjakan salat fajar atau salat subuhnya berjamaah, ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya adalah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subha" atau "Man shallal fajra". Jadi boleh disebut dengan salat subuh, boleh disebut dengan salat apa? Fajar, ya. Jadi kalau disebut salat subuh ya sama dengan salat fajar, ya. Man shallas subha, barang siapa yang salat subuh,
fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, ia berada di bawah jaminan Allah, ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Imam Nawawi di dalam memahami hadis ini, beliau mengatakan zimmatullah lahu ma'nayani, ya. Di dalam memahami jaminan Allah ini ada dua maknanya, ya. Jadi apa yang disebut dengan jaminan Allah di dalam hadis ini? Menurut Ibnul Jauzi, ya, ini Imam Nawawi berarti mengutip pendapatnya Imam Al-Jauzi, mengatakan fi zimmatillah ay fi dhamanillah, orang itu berada di jaminan Allah, fala yata'arrad lahu bisu, maka jangan pernah menyakiti seseorang yang sedang atau yang berangkat menuju salat subuh. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, kalau ada yang menyakiti dia, maka dia orang itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang berangkat menuju salat subuh, ya, maka dia dijamin oleh Allah taala. Maka tidak boleh seorang pun untuk menyakiti hamba ini yang sedang menuju salat subuh berjamaah, ya. Karena bisa jadi yang namanya kejahatan itu kan sering terjadi terkadang di di akhir-akhir malam gitu ya Pak, ya. Menjelang apa Pak? Menjelang subuh, ya. Kejahatan bisa saja terjadi di akhir-akhir malam gitu. Maka orang yang melakukan kejahatan pada saat itu kepada orang yang melaksanakan salat subuh, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang disebut dengan dhamanullah, ya, jaminan Allah taala. Sehingga enggak boleh dia untuk disakiti, enggak boleh dia dizalimi. Kemudian yang kedua, waqala al-Manawi, ya, fi Faidul Qadir, ya, Imam al-Manawi berkata di dalam kitab Faidul Kabir, dan Imam Nawawi mengutip pendapat ini, beliau mengatakannya disebut dengan jaminan Allah taala itu adalah at-tahdhir minat tahawun li salati subhi. Jadi artinya adalah barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada di bawah jaminan Allah, maka kata beliau adalah ini menunjukkan, ya, bagaimana seseorang itu jangan pernah melalaikan salat subuh. Karena salat subuh diberikan kemuliaan oleh Allah taala yang tidak ada pada salat yang lainnya, ya. Jadi yaitu disebut dengan at-tahawul li salati subuh. Jangan sampai orang itu melalaikan salat subuh. Karena salat subuh ini kan waktu yang paling barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan di pagi hari, Pak. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari. Jadi insyaallah kita yang pada pagi hari ini, ya, salat tahajud, ya, salat subuh berjamaah, mudah-mudahan, ya, dibuka pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, bukakanlah pintu keberkahan-keberkahanmu bagi umatku di pagi hari. Bukroh itu artinya pagi hari, ya. Jadi mulai dari waktu subuh sampai tulu isyams, sampai terbitnya matahari, ini waktu yang sangat istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan kalau kita mengkaji di dalam tradisi para ulama terdahulu, ya, ada satu kitab yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan para ulama, ya, adatul ulama, ya. Al-adah itu ada kebiasaan, adat, ya, tradisinya para ulama. Apa tradisi para ulama atau adat kebiasaan mereka? Yaitu adalah menghidupkan ba'da salati subuh, dari setelah salat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, ya. Ada yang menghafal di situ, ada yang memutola'ah, ada yang memurajah. Karena itu memang waktu yang paling terbaik, ya. Bahkan kalau kita menghafal, insyaallah hafalannya akan lebih kuat, ya, setelah sholat subuh itu, Pak, ya. Kalau waktu yang lain memang bisa kita menghafal, tetapi kekuatannya akan berbeda, kekuatan hafalannya akan berbeda. Karena ini waktu yang memang walaupun singkat, tapi waktu yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu adalah orang-orang yang menjaga lisannya dan juga menjaga kehormatannya, ya, yang menjaga lisannya dan juga menjaga kehormatannya, ya. Ini disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadman li baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Jadi barang siapa yang menjaga di antara dua lihyahnya, ya. Lihyah itu sebutan untuk kumis dan jenggot, Pak. Ya, disebut dengan lihyah, ya. Maksudnya berarti apa, Pak? Al-lisan, ya. Antara lihyaihi, ya, di antara kumis dan jenggot, maksudnya adalah lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya, di antara kedua pahanya, maksudnya adalah kehormatannya. Adman lahul jannah, maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjamin bagi dia al-jannah, surga Allah Ta'ala. Di sini kata para ulama hadis, qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, idza arada al-kalama fa'alaihi ayyufakkir qabla kalamihi. Setiap orang itu sebelum berbicara, dia berfikir apa yang dia akan bicarakan tuh. Fa idza zahara al-maslahah takallam, kata Imam Syafi'i, kalau memang ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, ada manfaatnya, takallam, ya, dia berbicara. Wa in syakka, kalau dia ragu, ya, atau mungkin dia tampak ucapannya akan mengandung sesuatu yang tidak baik atau tidak memiliki kemaslahatan, lam yatakallam, maka dia tidak akan berbicara, ya. Ini ungkapan yang luar biasa dari Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, termasuk imam daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kebanyakan kita di Indonesia ini secara fikihnya menganut yaitu fikih Asy-Syafi'iyah, ya. Dan mazhab Syafi'i ini memang ada di negara-negara Asia Tenggara kebanyakan, ya. Mazhabnya Imam Syafi'i ada juga di Mesir, ada juga di Yordan. Apa kata beliau tadi? Kalau orang itu hendak berbicara, maka hendaklah ia berfikir, ya, sebelum ia berbicara. Kalau ada kemaslahatannya, silahkan. Dan maslahat di sini kan luas, ya, maksudnya apa, ya? Kemaslahatan ini kan bisa artinya di situ ada kebaikan, ya. Di situ ada manfaat. Di situ ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, termasuk dakwah, ya. Ya, itu adalah kemaslahatan. Kalau dia ada maslahatnya, silahkan, ya. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemaslahatannya, tidak ada kebaikan yang dia akan raih, ya, lam yatakallam, maka dia menahan diri, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan Luqman, ya, yang disebut di dalam Al-Quran yang disebut Luqman Al-Hakim, ya, orang yang sangat bijak, ya. Salah satu sebab dia diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, hikmah itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, ada ucapan yang tidak bermanfaat, ya kita tinggalkan, dan kita disibukkan dengan hal-hal yang memberikan kemaslahatan, kebaikan dan manfaat, ya. Nah, ini adalah golongan yang tadi disebut Nabi SAW yang diberi jaminan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya. Baik, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, yaitu golongan yang mendapatkan jaminan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun juga yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengambil kebaikan dari kajian ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, ya, melindungi kita, menjaga kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, ini kita selalu amalkan, kita selalu baca, ya. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang mungkin kita khawatirkan, ya. Karena kata Rasul, kalau ini yang kita baca, la yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan sesuatu kepada kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan ini ada di zikir pagi, zikir sore yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.